Halo teman-teman penikmat jalan cerita Ruang Sekilas Film. Kali ini Ruang Selfil akan menceritakan sebuah film horor Indonesia yang sangat menarik untuk didengarkan. Film ini dimulai dengan memperlihatkan aktivitas para pekerja rel kereta api di sebuah hutan belantara di Pulau Jawa. Pekerjaan yang dilakukan hingga larut malam ini harus mereka lakukan demi menyelesaikan proyek rel kereta api yang telah ditetapkan waktunya. Namun naas, saat sebagian besar para pekerja tengah beristirahat dan menyisakan beberapa orang saja, tiba-tiba suasana malam menjadi mencekam. Terdengar suara-suara misterius yang menenggelamkan suara pekerja lain yang semakin tidak terdengar suaranya. Pada akhirnya mereka tewas dimangsa oleh seseorang penunggu hutan tersebut dalam waktu yang singkat. Dan film ini pun dimulai. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Film ini berjudul Kereta Berdarah, rilis tahun 2024. Film horor Indonesia ini menceritakan tentang sebuah perjalanan kereta api menuju ke sebuah resort wisata yang super mega yang baru saja dibuka. Semua orang berduyun-duyun, penasaran menaiki kereta api yang bernama Sangkara demi bisa melihat langsung wisata super mega tersebut. Namun cerita perjalanan yang harusnya diisi dengan lagu naik-naik kereta api malah berganti menjadi sebuah lagu yang sangat menyeramkan, di mana perjalanan yang menembus hutan dan 5 terowongan ini membawa mereka semua ke dalam sebuah alam yang berbeda, di mana mereka kehilangan jiwanya untuk selama-lamanya. Semua peristiwa yang akan terjadi dalam perjalanan ini tidak lagi bisa dicegah. Sudah terlambat sejak diabaikannya beberapa pekerja rel kereta api yang hilang dalam proses pembangunannya. Mereka hilang dan tidak ada yang peduli kecuali keluarga mereka yang terus mencoba mencari titik keadilan. Namun mereka tidak pernah mendapatkannya. Dan selanjutnya malapetaka berlanjut menghampiri semua penumpang kereta Sangkara, para tamu undangan, investor dan para pejabatnya yang akan bersukacita menuju ke titik yang tidak akan pernah mereka temukan. Menikmati perjalanan Anda yang tak terlupakan. Inilah perjalanan kereta api Sangkara. Mereka yang terlihat sangat sukacita, penuh riang gembira, menjadi penanda sebuah perjalanan pertamanya. Dan tanpa mereka ketahui bahwa ini juga menjadi perjalanan terakhir mereka. Adegan kemudian berpindah saat masinis kereta api mulai memberikan aba-aba kepada para penumpang untuk segera bersiap, di mana kereta Sangkara yang akan segera melaju membelah hutan dan melewati terowongan. Sebuah pesan yang penuh dengan rasa antusias. Sementara itu dari balik gerbong yang berlainan kelas, para penumpang juga tengah menikmati segala fasilitas dari kereta tersebut sambil merayakan kesuksesan semua mereka. Walau seperti itu, antusias untuk melihat sesuatu yang baru sangat terlihat di gerbong terakhir, yakni gerbong kelima kereta Sangkara. Salah satu di antara mereka adalah 2 bersaudara yang bernama Purnama dan Kembang yang terlihat tidak sabar untuk memulai perjalanan ini. Kereta melaju memulai perjalanan, namun di antara banyaknya penumpang yang gembira terdapat salah satu penumpang yang tidak banyak berbicara. Wajahnya terlihat kaku, matanya sayu seolah sedang memendam perasaan sedih tentang masa lalu. Dan kesedihannya itu kemudian dijelaskan saat dia memegang sebuah foto yang barulah diketahui bahwa perempuan ini adalah salah satu dari istri pekerja kereta api yang hilang tanpa kabar. Kerinduannya akan suaminya membuat dia mulai berhalusinasi akan kehadiran suaminya dari balik pintu kereta api yang sebenarnya dia tidak menemukan apapun. Di bangku penumpang lain, 2 bersaudara Purnama dan Kambang mencoba menghabiskan waktu bersama sambil bercanda. Namun saat keduanya sedang bercanda, Kembang tidak sengaja melihat keluar jendela dan melihat seekor burung gagak hitam terbang rendah bersama kereta. Sebuah hal yang tidak biasa yang seolah menjadi pertanda buruk. Namun hal ini kemudian diabaikannya, di mana tanpa dia sadari oleh Kembang terlihat kakaknya juga sedang menahan rasa sakit. Dan kakaknya pun segera pergi ke toilet untuk menyembunyikan rasa sakit dari sang adik. Setelah ditinggal sendirian sambil menunggu, Kembang membaca buku catatan pribadi Purnama.
dan dia pun menemukan kenyataan bahwa kakaknya masih diagnosis sakit yang belum kunjung sembuh. Sebuah kenyataan yang selama ini kakaknya sembunyikan demi bisa melalui perjalanan hari ini bersama dengan sang adik. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan sang kakak yang sedang mencuci muka dan melepaskan rasa sakitnya, di mana sang kakak menyadari bahwa tubuhnya kian terasa lemah, namun dia tetap mencoba untuk tetap terlihat kuat. Bersamaan dengan hal ini, tanpa dia sadari, hawa toilet kereta api sebenarnya menyimpan misteri dari arwah gentayangan para pekerja yang hilang. Namun sang kakak tidak menyadari hal itu sama sekali. Adegan kemudian berlanjut saat kereta api mulai memasuki terowongan pertamanya, di mana suasana yang terang menjadi gelap dan hanya ada lampu merah yang menyala. Tidak pakai lama dalam kondisi yang gelap tersebut, penumpang di gerbong 5 dikejutkan dengan kehadiran sesosok makhluk yang sangat menyeramkan. Semua penumpang di gerbong terakhir hanya bisa terkejut, teriak, dan mereka tiba-tiba hilang bersama gerbongnya. Beruntung di antara penumpang gerbong terakhir, 2 bersaudara ini selamat. Mereka juga sangat kaget menyadari bahwa gerbong mereka telah hilang. Oleh karena itu, mereka pun segera melaporkan hal ini kepada Tekun, salah satu pemandu kereta api. Melihat kejadian itu, Tekun segera melakukan komunikasi darurat untuk mencari kebenarannya. Namun saat dia melihat kondisi mesin yang sudah rusak dan hendak melaporkan kepada pimpinan Mercedes, namun dia tidak menemukannya di ruang kendali. Hingga di tengah bingungnya, Tekun tiba-tiba melihat sekilas bayangan sesosok seram dari sebuah kaca jendela. Dia sangat ketakutan, namun rasa takutnya terhenti saat pimpinan masinis datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tekun pun melaporkan, namun pimpinannya tersebut tidak percaya dengan laporan dari Tekun, dan dia pun mengatakan kepada Tekun bahwa semuanya akan baik-baik saja. Walaupun setelah Tekun pergi, kepala masinis juga merasakan hawa gaib yang membuatnya gantian merinding ketakutan. Adegan kembali kepada 2 bersaudara, di mana Kembang terlihat marah dan kecewa kepada kakaknya. Dia marah saat mengetahui bahwa ternyata sang kakak masih sakit dan menyembunyikan rasa sakitnya tersebut. Dia juga kecewa di mana kakaknya lebih memilih melakukan perjalanan daripada harus menjalani pengobatan. Mendengar hal ini, sang kakak mengatakan bahwa dia melakukan semua ini karena dirinya sudah merasa hilang harapan untuk kembali sembuh. Purnama lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan melakukan perjalanan yang menyenangkan daripada harus menghabiskan waktu di tempat tidur rumah sakit. Mendengar kata-kata ini, sang adik merasa sangat terharu. Lantas dia memeluk kakak semata wayangnya tersebut. Gue gak mau lo ninggalin gue. Adegan kemudian berganti memperlihatkan Tekun yang kembali ke ruang kafetaria dan menjelaskan secara normal akan kejadian yang baru saja terjadi. Singkat dan padat, Tekun menjelaskan bahwa hilangnya gerbong 5 karena kesalahan teknis dan akan diperbaiki. Namun di tengah penjelasan, lagi-lagi kereta memasuki gerbang gelap selanjutnya. Dan kali ini di tengah kegelapan di gerbong keempat, para penumpang kembali dikejutkan dengan kejadian gaib yang membuat para penumpang kesurupan. Tidak hanya itu, seluruh penumpang di gerbong 4 berteriak ketakutan histeris saat mereka melihat sosok makhluk yang merayap di antara dinding kereta api. Semua berteriak dan kemudian hilang bersamaan dengan lepasnya gerbong keempat. Kejadian kali ini disaksikan langsung oleh Purnama, Kembang, dan yang lainnya. Suara teriakan Purnama pun terdengar hingga membuat Bapak Bupati dan Pak Santoso menuju ke sumber suara dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Melihat kejadian kali ini, mereka pun menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pak Santoso juga kaget dengan peristiwa ini. Tanpa mendapatkan jawaban atas masalah yang tengah terjadi ini tanpa ada solusi, sebaliknya Bapak Bupati yang juga bingung mencoba menenangkan keadaan sambil menanyakan tindak lanjut hal ini kepada Pak Didin selaku pimpinan masinis kereta api. Di mana Pak Didin mengatakan hal yang sama. Hal ini diperkuat dengan dari rekaman CCTV kereta api. Melihat fakta ini, Bupati kemudian memberi perintah kepada Pak Didin untuk menghapus semua rekaman di kereta tersebut. Hal ini dilakukan demi menjaga nama baik dan proyeknya tersebut. Pak Didin tidak bisa membantah dan dia pun menuruti perintah dari atasannya itu.